Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Alhamdulillah. Nah, kali ini kita belajar tentang dampak sosial informatika. Nah, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Yang pertama, Afriati, apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, yang kedua, Azlan Azila Bahar, apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, yang ketiga Delima Sari, apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Nah, pada materi kali ini tujuan pembelajarannya yaitu eh, peserta didik mampu mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari media sosial. Nah, pada akhir pembelajaran, Ananda semua akan ditugaskan untuk membuat infografis dari dampak sosial informatika, baik positif maupun negatif. Nah, untuk yang pertama ini, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana dampak sosial informatika dari kehidupan sehari-hari Ananda? Apa dampak positif yang dapat Ananda rasakan dari media sosial itu? Ayo, siapa yang mau jawab? Mohon maaf, Bu. Suara Ibu agak kurang jelas di tempat saya. Boleh Ibu ulang lagi pertanyaannya? Oke, baik. Ibu ulangi lagi ya. Bagaimana dampak positif dan negatif dari media sosial yang Ananda rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, boleh, Azlan. Dampak positif yang saya rasakan itu saya bisa berinteraksi dengan keluarga saya yang jauh. Itu dampak positifnya. Ya, betul sekali ya. Yang lainnya ada lagi? Dampak positif. Ya, boleh di Limasari. Baik, Bu. Dampak positif yang saya rasakan ya, Bu, yaitu dengan adanya media sosial, apalagi di zaman sekarang itu kita bisa berbelanja online menggunakan media sosial, Bu. Tidak hanya menggunakan e-commerce saja kita bisa belanja sosial, tapi kita bisa belanja online, tetapi kita juga bisa menggunakan media sosial untuk berbelanja. Baik, betul ya, itu dampak positifnya. Sekarang dampak negatifnya boleh, Afriati? Bagaimana dampak negatif dari media sosial dalam kehidupan sehari-hari Ananda? Oke Bu, terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Kalau menurut saya dampak negatif dari media sosial itu Bu, kita cenderung eh, apa jadinya kita apa ya? Kita terlalu kayak ngegame, suka ngegame, jadi lupa waktu gitu Bu. Lupa belajar, keasikan main game, chatting gitu Bu. Jadi menurut saya jadinya lalai dalam belajar Bu. Gitu ya Bu. Oke, baik. Betul sekali ya, itu tadi dampak positif dan negatif yang Ananda rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu ada sebuah video materi tentang dampak sosial informatika. Ananda eh, pahami dan catat ya apa poin-poin penting dalam video tersebut. Apakah sudah terlihat Ananda? Belum, Bu. Terlihat, Bu.
Sekarang apakah sudah terlihat? Masih belum, Bu. Sudah nampak, Bu. Oh, sudah nampak. Oke. Perhatikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang dampak penggunaan media sosial masih pada bab dampak sosial informatika. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Media sosial saat ini memiliki pengaruh yang besar pada budaya masyarakat. Berdasarkan data We Are Social, hingga Oktober tahun 2022, pengguna media sosial di dunia mencapai 59,32%. Riset pada tahun 2015 juga menunjukkan bahwa media sosial digunakan selama rata-rata 5 jam per hari oleh penggunanya. Hal ini mungkin disebabkan oleh makin banyaknya pengguna ponsel pintar. Penggunaan media sosial tersebut dapat menimbulkan dampak positif dan juga negatif seperti ditunjukkan dalam infografis berikut ini. Untuk memperluas pengetahuan kita terhadap dampak positif dan negatif media sosial, simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dari dampak positif media sosial. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi. Media sosial memudahkan setiap pengguna untuk saling berkomunikasi setiap waktu secara luas. Media sosial dapat membantu mempermudah komunikasi sehingga perusahaan besar, menengah, kecil maupun mikro dapat memanfaatkannya untuk pemasaran produk ke pelanggan. Pemerintah juga dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki layanan ke masyarakat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mempermudah proses rekrutmen karyawan. Konten yang diunggah pengguna dapat digunakan oleh perekrut untuk melihat dampak positif berikutnya adalah penegakan hukum dan investigasi. Foto atau video mengenai pelanggaran hukum yang diunggah pengguna media sosial dapat menjadi bukti penegakan hukum dan dasar pengambilan keputusan tindak lanjut dalam proses suatu hukum. Dengan adanya media sosial juga menambah lowongan pekerjaan. Banyaknya platform media sosial memungkinkan adanya aplikasi baru. Hal ini dapat menambah lowongan pekerjaan, contohnya sebagai content creator. Nah, jika kita sudah mengetahui beberapa contoh dampak positif dari media sosial, sekarang kita juga akan belajar tentang apa saja dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial. Dampak pertama adalah media sosial dapat berpengaruh kepada kesehatan mental. Pengguna media sosial dapat menjadi iri dan tidak puas pada dirinya sendiri karena melihat konten pengguna lain. Hal ini dapat menyebabkan seseorang mengalami depresi. Penelitian mengungkapkan, remaja tampak narsistis ketika ada di dalam media sosial, sedangkan orang dewasa muda tampak agresif dan bersifat antisosial.
Media sosial juga mampu membuat penggunanya menjadi ketagihan untuk mengupload segala sesuatu tentang hidupnya ke media sosial. Dampak berikutnya adalah jadinya cyberbullying. Tidak jarang, pengguna media sosial berkomentar negatif, bahkan melakukan cyberbullying. Hal ini tentu merugikan pengguna lain dan menyebabkan munculnya kebencian. Dampak berikutnya adalah maraknya berita bohong. Media sosial memungkinkan penggunanya untuk mengunggah berita. Berita yang dibuat sendiri oleh pengguna bisa saja salah, palsu, atau menjadi berita bohong. Berita bohong dapat dimaksudkan untuk merusak reputasi orang atau reputasi golongan tertentu yang lebih luas. Berita bohong di media sosial bisa dengan cepat tersebar dan menjadi viral. Serupa dengan berita bohong, konten di internet bisa menjadi ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat menjadi konten yang provokatif, sehingga menyebabkan munculnya agresivitas dan perilaku tidak terpuji dari pembacanya. Dampak yang terakhir adalah terjadinya pencurian data. Semua identitas pengguna media sosial selalu terekam oleh server. Data tersebut dapat dengan mudah dicuri dan dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan ke pengguna lain. Sebagai contoh, data pada profil pengguna dapat digunakan untuk membuat pengguna baru sebagai akun palsu untuk melakukan kejahatan ke pengguna lain. Data pengguna dapat disalahgunakan dengan menjualnya ke pihak yang tidak berkepentingan, misalnya untuk kepentingan politik. Sekarang kamu telah mengetahui dampak positif dan juga negatif dari media sosial. Adakah dampak lain yang kamu rasakan dari penggunaan? Baik. Nah, itu tadi ya video dari dampak positif dan negatif dari media sosial. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama, kita bisa terhubung dengan orang lain dalam jarak yang jauh. Jadi adanya komunikasi dengan keluarga, teman, atau kerabat lainnya. Nah, yang kedua itu membuka lowongan pekerjaan baru seperti konten kreator. Yang ketiga, eh, kita bisa mencari referensi belajar ya, dan lain-lain dari dampak positif media sosial. Nah, dampak negatifnya itu yaitu pertama, terjadinya gangguan kesehatan mental karena depresi melihat status dari media sosial orang lain. Yang kedua, adanya cyberbullying atau bullying dalam digital. Nah, yang ketiga itu tersebarnya berita hoax dan lainnya. Nah, itu dari dampak positif dan negatif media sosial. Apakah ada pertanyaan dari Ananda semuanya? Apakah sudah dimengerti? Ya, mengerti, Bu. Sudah, Bu. Nah, berarti Ananda semua sudah paham ya bagaimana dampak positif dan negatif dari media sosial. Nah, selanjutnya Ananda semua ditugaskan untuk membuat infografis dari dampak positif dan negatif media sosial tersebut. Nah, infografis tersebut Ananda bisa membuatnya dalam aplikasi Canva. Ananda semua apakah bisa membuat infografis? Infografis itu seperti poster kan, Bu? Ah ya, hampir sama seperti poster yang berisi poin-poin penting dari dampak positif dan negatif media sosial. Nanti Ananda desain dan masukkan materinya dalam infografis tersebut. Paham ya? Ya, Bu, paham. Oke, nanti infografisnya Ananda semua kumpulkan dalam Google Classroom. Untuk minggu depan Ananda semua akan mempresentasikan infografis tersebut. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil materi dari eh, kegiatan hari ini dan kita bisa mendapatkan dampak positif dari media sosial tersebut. Ibu
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.